Ruang di jiwa. Setiap makhluk hidup, terutama manusia, memiliki jiwa yang dalam bahasa Sanskerta berarti benih kehidupan. Bagian yang bukan merupakan jasmaniah dalam diri seseorang. Jiwa dipercaya mencakup pikiran dan juga kepribadian. Bersinonim dengan roh dan akal. Jiwa bagaikan alam semesta atau alam semesta itu sendiri yang tersembunyi di dalam tubuh manusia yang terus bergerak dan berotasi. Jiwa hanyalah sebuah nyawa yang dikendalikan oleh roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friend, apa kabar hari ini? Semoga atau insya Allah semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Maya bisa menyapa kalian lagi dalam konten Ruang di Jiwa, berbagi cerita di YouTube My Edutainment TV channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lainnya ya. Ya, untuk pembahasan hari ini kita akan berbicara tentang memaafkan, memberi maaf, dan meminta maaf. Maaf adalah ungkapan penyesalan atas kesalahan dari sebuah tindakan yang telah dilakukan. Pembebasan seseorang dari sebuah hukuman, atau juga bisa jadi ungkapan permintaan maaf ketika hendak melakukan sesuatu. Ya, ketika saya sedang membuat materi ini, dilalah kalau kata orang Jawa. Saya lihat postingan teman ya di WA. Beliau memposting sebuah kalimat yang luar biasa sekali, yang akhirnya saya mencoba untuk menuliskannya dan saya akan bagikan di sini. Kata-kata itu, forgive anyone who has caused your pain or harm. Maafkan siapapun yang telah menyakiti dan menyakitimu. Keep in mind that forgiving is not for others. Perlu diingat bahwa memaafkan bukan untuk orang lain. It's for you. Ini untukmu. Forgiving is not forgetting. Memaafkan bukan melupakan. It's remembering without anger. Ini mengingatkan tanpa amarah. It frees up your power, heals your body, mind, and spirit. Ini membebaskan kekuatanmu, menyembuhkan tubuhmu, pikiran, dan juga jiwamu. Forgiveness open up a pathway to a new place or peace. Pengampunan membuka jalan ke tempat yang baru, yang damai. Where you can persist despite what has happened to you. Di mana kamu bisa bertahan meskipun apa yang telah terjadi padamu. Luar biasa sekali ketika saya baca postingan dari teman saya itu, saya langsung WA, langsung komen. Wah gila, gue juga lagi bikin materi ini nih. Dan semesta memberikan jawaban atas perintah Allah. Dikasih ke Maya untuk ini loh, memaafkan, memberi maaf dan meminta maaf. Dan saya sangat suka dengan kalimat-kalimat ini. Lapangkan dada untuk memberi maaf atau meminta maaf. Karena sudah pasti di dalam hidup kita akan selalu penuh dengan masalah dan bersinggungan dengan kesalahan-kesalahan. Dan disitulah adalah ujian dari keimanan kita. Karena sesungguhnya Allah juga memerintahkan dan menuliskannya dalam kitab suci Al-Quran. Dan pastinya di ajaran lain pun diajarkan bahwa kita harus saling memaafkan. Kita harus memberi maaf. Artinya kita tidak boleh memiliki dendam.
lepaskan keegoan, lepaskan gengsi untuk meminta maaf atau memberi maaf. Karena apa? Karena dengan memberi maaf, kita akan terus menjalin silaturahmi. Tidak akan pernah ada perpecahan. Dan itu akan mendamaikan dunia. Itu akan mendamaikan hati dan jiwa. Mulailah dari diri sendiri yang kemudian berkembang terus untuk mengajarkan kepada lingkungan di sekitarmu yang terdekat dulu, keluarga yang kemudian akhirnya akan meluas. Jadikan ini sebuah kebiasaan. Biasakan untuk meminta maaf, memberi maaf, atau permisi kalau kita mau lewat atau melakukan sesuatu. Itu bagian juga dari etika ya, norma-norma yang memang harus kita lakukan untuk sopan santun. Di sini saya mencatat ada 8 keutamaan memaafkan seseorang. Yang satu, sudah pasti Allah akan sangat sayang sama kita. Allah akan cinta sama kita kalau kita mampu untuk memberikan maaf dan meminta maaf. Yang kedua adalah mendapatkan pengampunan. Yang ketiga, hati dan jiwa kita menjadi tenang. Yang keempat, Allah akan naikkan derajat kita. Yang kelima, pastinya kita mengharap ridho Allah ya untuk jadi lebih baik lagi. Jadi hati yang penuh ikhlas. Yang keenam, itu berarti kita menunjukkan kualitas diri kita. Yang ketujuh, menambah kemuliaan di mata Allah. Itu sudah pasti, sudah tentu. Pasti Allah akan memberikan kemuliaan karena memaafkan dan memberi maaf itu sendiri adalah perintah dari Allah. Dan yang kedelapan, membuat pikiran dan tubuh kita menjadi lebih sehat. Itulah yang pasti kita cari, kita selalu pasti ingin sehat. Baiklah my friend, itulah yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga kita selalu diberikan hati yang pemaaf, tulus dari dalam hati kita untuk jiwa kita yang tenang dan badan kita yang selalu sehat. Sampai jumpa, kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.